Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa nih, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingatin buat kalian untuk tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol loncengnya terlebih dahulu, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Selagi nonton, bisa kalian sempatkan tekan tombol like dan tinggalkan komen kalian di bawah, biar makin rame video kita yang satu ini. Disclaimer, untuk para subscriber channel Storytime, cerita ini hanya karya fiksi. Segala tindakan yang ada dalam ceritanya hanyalah imajinasi semata. Kami tegaskan bahwa video ini tidak bermaksud mendorong atau mempromosikan tindakan kekerasan dan tindakan berbahaya apapun. Dimohon untuk kalian dapat memahaminya dengan baik. Tanpa menunda dan banyak basa-basi, langsung masuk ke ceritanya. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, ketika pelayan kedai, di mana Chun Myung tengah makan, terjatuh dan merusak meja yang di mana Seok Lim, murid dari sekte ujung selatan dan yang lainnya berada. Makanan berantakan dan berhamburan. Saat itu Seok Lim terdiam, memasang ekspresi marah. Melihat hal itu, kedua rekannya khawatir. Hal yang membuat Seok Lim marah saat itu adalah setitik noda pada bajunya. Dia sepertinya tidak akan membiarkan hal itu begitu saja. Pelayan tersebut ketakutan segera berlari ke arah Seok Lim dan meminta maaf. Dia memegang kain lap di tangannya. Dia memiliki niatan untuk membersihkannya. Murid sekte ujung selatan hanya bisa melihat apa yang terjadi. Pelayan tersebut segera menghapus noda kecil di bajunya dengan tergesa-gesa. Namun itu tidak bisa hilang dan sulit untuk dihilangkan. Seok Lim yang sudah tidak senang sedari awal, dia memandang dengan sinis ke arah pelayan tersebut. Bukannya berterima kasih, Seok Lim memberikan bogeman pada pelayan tersebut hingga membuatnya terlempar menjauh. Pelayan tersebut hanya bisa mengaduh dan menahan diri agar tidak terluka lebih parah. Seok Lim dengan membersihkan bekas di mana pelayan itu menyentuhnya, dia meminta untuk memanggil pemilik kedai. Pelayan tersebut meminta maaf atas apa yang terjadi. Ia tidak sengaja. Ia akan mencari cara untuk mengganti rugi. Seok Lim tidak mau tahu. Dia terus berdiri kesal memaki pelayan tersebut, meminta untuk menutup mulutnya. Lebih baik segera panggilkan pemilik kedai. Ia akan berbicara. Dan bagaimana pelayan itu akan bertanggung jawab atas semua ini? Pelayan tersebut hanya terduduk panik. Dia sendiri tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Dia segera merangkak ke arah Seok Lim mengatakan dengan terbata, jika Seok Lim melakukan itu, maka ia akan diusir. Dan ia tidak bisa memberi makan adik-adiknya lagi. Jadi, ia memohon untuk tidak membawa masalah itu pada pemilik kedai. Namun Seok Lim tetap diam. Dan ketika tangan pelayan itu akan menyentuh kaki Seok Lim, dia segera menarik kakinya ke belakang, mundur beberapa langkah menghindari tangan pelayan tersebut. Dia mengatakan bahwa itu sangat menjijikan. Tatapannya terlihat seperti Seok Lim melihat kotoran di depannya. Saat itu, tiba-tiba sebuah suara bergema di ruangan yang mengatakan, hanya masalah sepele tapi membuat keributan seperti sesuatu yang besar terjadi. Yang tidak lain adalah suara Chun Myung. Seok Lim menoleh ke arah Chun Myung menanyakan dengan penasaran, apa yang Chun Myung katakan. Chun Myung dengan menyesap minuman enaknya tertawa mengatakan, ia datang untuk menikmati minuman. Jadi jangan ganggu moodnya dan nyala. Chun Myung melirik dengan tidak senang. Seok Lim melihat seragam Chun Myung menanyakan, apakah Chun Myung adalah murid sekte Gunung Berbunga? Chun Myung mengibaskan rambutnya sedikit dan mencibir. Apakah Seok Lim buta? Apakah mukanya terlihat seperti murid Shaolin? Ia masih memiliki rambut lebat. Seok Lim tersenyum menimpali cibiran Chun Myung mengatakan, jika begitu, apakah itu? Boleh ia anggap sebagai seorang bocah dari Gunung Berbunga, sengaja mencari masalah dengannya? Chun Myung mengkonfirmasi, apakah yang dimaksud adalah dirinya? Seok Lim mengatakan, bukankah memang begitu? Chun Myung masih asik menuangkan minuman enaknya mengatakan dengan senyum, tak sepenuhnya salah, terserah Seok Lim saja bagaimana mau menginterpretasikannya. Chun Myung melirik dengan cibiran menanyakan, bagaimana jika memang ia ingin bertarung? Ekspresi Seok Lim penuh kemarahan. Dia mengerutkan dahinya menatap Chun Myung. Ruangan menjadi sunyi sepi. Hanya suara minuman enak yang tertuang dalam gelas Chun Myung.
Semua orang menatap ke arah Chunmyung seolah Chunmyung adalah pusat dari semua masalah. Seoklim mendekati Chunmyung mengatakan, kepercayaan diri Chunmyung patut diacungi jempol, sungguh berani. Chunmyung masih asik dengan minuman enaknya dan menenggaknya beberapa kali. Dia tidak memperdulikan sekitarnya lagi. Bahkan, Seoklim yang ada di sampingnya pun tidak dihiraukan. Dia menyuap makanan demi makanan ke dalam mulutnya. Seoklim mengatakan, jika Chunmyung sekuat itu maka berdirilah. Ia akan melihat sendiri apa Chunmyung memang memiliki hak untuk bersikap sombong. Dengan mulutnya yang penuh, Chunmyung menimpali. Biasanya ia tidak akan mundur dari duel, tapi situasinya saat ini berbeda. Mulutnya masih penuh, dan jika ia membuat masalah di sana, akan sulit baginya untuk mengurus akibatnya nanti. Chunmyung melambaikan tangannya tanda mengusir mengatakan, lupakan saja, percuma buang-buang napas untuk menjelaskannya. Ia tidak suka hal yang rumit. Kali ini ia akan membiarkan Seoklim mengatakan hal sebelumnya. Anggap saja Seoklim beruntung. Seoklim yang mendapatkan tanggapan diremehkan tentu memandang dengan kesal. Dia menatap tajam Chunmyung bergumam. Chunmyung pasti tahu tidak ada untungnya menjadi yang pertama menyerang. Jika begitu, ia hanya tinggal membuatnya menyerang lebih dahulu. Chunmyung masih tidak peduli dengan sekitarnya. Dia menyuap dumpling demi dumpling ke dalam mulutnya. Seoklim mengatakan, apakah Chunmyung bersikap seperti itu karena gunung berbunga adalah backingannya? Sepertinya yang Chunmyung pelajari di gunung berbunga hanyalah bermalas-malasan. Chunmyung tidak tersinggung. Dia sembari mengunyah mengatakan membenarkannya. Dirinya hanya bermalas-malasan. Tidak ada latihan untuknya. Saat itu Seoklim mengatakan, Sang Dacian Sword, Jongmun. Ketika kata-kata itu keluar, Chunmyung menghentikan makannya. Seoklim melanjutkan, ia mendengar bahwa Jongmun orang yang sangat dihargai. Sampai-sampai muridnya menganggapnya seperti ayah sendiri. Tetapi dengan melihat Chunmyung, ia bisa tahu orang seperti apa Jongmun itu. Dan Jongmun masih berani menyebut dirinya sebagai Dacian Sword. Jangan bercanda dengannya. Mood Sword akan lebih cocok untuknya. Baru saja selesai dengan kata-katanya, sebuah serangan tiba-tiba melesat ke arahnya. Sebuah telapak kaki menghantam Seoklim, yang membuat Seoklim terlempar. Telapak kaki membekas di wajahnya yang membuat Seoklim memuntahkan seteguk cairan merah dari hidungnya. Chunmyung yang kesal karena Sahyungnya dibawa-bawa mengatakan, Seoklim telah melewati batas. Apa yang telah Seoklim katakan tentang Sahyungnya? Apakah Seoklim pikir Sahyungnya itu adalah teman Seoklim? Sampai-sampai Seoklim bisa menghinanya seperti itu. Hanya karena dirinya Chunmyung sering menghina Sahyungnya itu, bukan berarti Seoklim juga bisa melakukannya. Hanya dirinya yang boleh menghina Sahyung-Sahyungnya. Seoklim terlempar dan berguling beberapa kali di lantai dan pada akhirnya berhenti. Chunmyung masih terus emosi berteriak. Seoklim berani menghina Sahyungnya. Memang Sahyungnya tidak terlalu bagus dalam berpedang. Mukanya boros, terlihat seperti kakek-kakek walaupun masih muda. Dan karena tidak pernah berolahraga, perutnya semakin lama semakin membesar. Ditambah lagi kepribadiannya jelek. Dan dia lebih cerewet daripada nenek-nenek yang memiliki 5 anak. Murid-murid Sekte Ujung Selatan protes karena mereka tidak mengatakan hal itu. Chunmyung meneriaki murid-murid Sekte Ujung Selatan yang lain bahwa Seoklim pikir siapa dirinya berani menghina Sahyungnya. Sekali lagi ia katakan, hanya dirinya yang boleh menghina para Sahyungnya. Murid-murid Sekte Ujung Selatan panik karena Chunmyung menyerang Sahyung mereka. Salah satu dari mereka berteriak untuk menangkap Chunmyung dan lumpuhkan salah satu anggota geraknya. Chunmyung meraih kendi minuman enak berteriak. Mereka sungguh banyak bicara. Ia hanya ingin minum dengan tenang. Mengapa mereka melawan? Kendi dilempar dan mendarat di wajah kedua murid Sekte Ujung Selatan. Itu pecah dan membuat keduanya terjatuh dan hampir tidak sadarkan diri. Chunmyung dengan kesal mengatakan, mereka benar-benar merusak suasana. Ruangan kembali sunyi. Tidak ada yang berani berbicara lagi. Tiba-tiba suara teriakan menemukan Chunmyung terdengar. Chunmyung terkejut dan mulai panik. Dia menoleh ke arah jendela dan mendapati beberapa Sahyungnya berteriak memanggilnya. Chunmyung panik bersiap untuk melarikan diri. Dia menanyakan mengapa mereka bisa menemukannya. Salah seorang Sahyung masuk melalui pintu lain meminta untuk Chunmyung tidak bergerak dan segera kembali ke gunung berbunga.
Chunmyung terkepung kanan dan kiri. Dia menjadi semakin bingung. Salah satu sayungnya mengatakan, ketua sekte langsung memerintahkan mereka untuk menangkap Chunmyung dan membawanya kembali. Sayung Cheongmun sendiri yang akan datang. Seharusnya Chunmyung tahu apa yang akan terjadi jika dia melarikan diri, bukan? Chunmyung panik, segera waspada. Dia bergumam, ia harus mencari jalan keluar. Ia tidak boleh tertangkap. Tiba-tiba bantuan datang. Pelayan sebelumnya menunjukkan jalan keluar pada Chunmyung dan meminta Chunmyung untuk segera pergi melalui jalan itu. Tanpa menunggu, Chunmyung menggendong kendi minuman enak di tangannya dan melarikan diri. Sedangkan para sayunya kesulitan untuk mengejar dan hanya berteriak untuk Chunmyung tidak melarikan diri. Chunmyung tidak melupakan pelayan tersebut. Dia menarik kerahnya yang membuat pelayan tersebut terkejut bingung. Chunmyung terus melarikan diri ketika para sayunya mengejarnya. Chunmyung berlari dengan ekor di antara kedua kakinya dan membawa juga serta pelayan itu. Saat itu malam telah tiba. Chunmyung dan pelayan kedai telah sampai di tengah hutan yang sepertinya tidak jauh dari desa tersebut. Chunmyung menghela napasnya lega. Hampir saja dia tertangkap oleh sayung-sayungnya. Chunmyung mengatakan terima kasihnya pada pelayan kedai karena telah membantunya. Tapi apakah tidak masalah baginya berada di sana bersamanya? Bukankah tadi pelayan kedai tersebut tengah bekerja? Apakah tidak akan dimarahi oleh pemilik kedai? Chunmyung tertawa sendiri memuji bahwa pelayan kedai itu lebih setia daripada kelihatannya. Namun pelayan kedai tersebut menatap Chunmyung dengan sedikit kesal dan heran. Bukankah Chunmyung yang menyeretnya ke tempat ini? Yang pada akhirnya pelayan kedai tersebut menyerah menimpali, tidak masalah. Ia telah membuat masalah pada orang penting, jadi kemungkinan besar juga dirinya akan dipecat. Memang sangat disayangkan, namun apa mau dikata, itu juga semua salahnya sendiri. Chunmyung bertanya bingung, disayangkan? Apakah kehilangan pekerjaan itu sangat disayangkan? Bukankah lebih enak jika tidak bekerja? Pelayan kedai tersebut menimpali. Setiap orang memiliki alasannya masing-masing. Dengan memainkan koin di tangannya, dia meneruskan. Sebenarnya pemilik kedai itu sangat baik, dan bayarannya di sana juga lumayan bagus. Sebenarnya ia mau tetap di sana selama mungkin, hingga ia bisa menabung cukup banyak. Chunmyung heran menanyakan, anak kecil sepertinya butuh uang untuk apa? Apakah ingin membeli sesuatu? Pelayan kedai tersebut mengatakan niatnya bahwa ia ingin memulai usaha. Chunmyung bertanya lagi, apakah ingin membuka usaha sekarang? Dan apakah orang tua pelayan kedai tersebut adalah pedagang? Pelayan kedai mengatakan bahwa dirinya adalah seorang yatim piatu, tidak memiliki kedua orang tua. Chunmyung nampak berseri. Dia menyalami pelayan kedai mengatakan ia senang berkenalan dengannya. Dirinya juga yatim piatu, jadi mereka satu nasib. Pelayan kedai hanya tertawa canggung pada Chunmyung. Chunmyung akhirnya mengerti mengatakan, apakah itu alasannya? Karena tidak memiliki cara lain untuk menghidupi diri sendiri? Dengan menoleh ke arah belakangnya, pelayan kedai tersebut menjelaskan bahwa bukan hanya itu, ia ingin menjadi seorang pedagang terkenal. Pelayan kedai tersebut berjalan menuju tebing di mana di bawahnya adalah kota. Dia meneruskan, ia sendiri tidak tahu mengapa, hanya itu impiannya. Chunmyung berjalan mendekati pelayan kedai dan menenggak minuman enaknya dari kendinya. Chunmyung dengan santai mengatakan jika begitu ia merasa bersalah. Rasanya ia malah menghalangi jalannya. Pelayan kedai mengatakan tidak masalah. Jika kerja keras untuk menebus waktu yang hilang suatu hari nanti, ia pasti bisa membuka kedai sendiri. Dengan menggaruk belakang kepalanya, pelayan kedai meneruskan. Setiap kali bicara tentang impiannya pada orang lain, orang-orang malah menertawakannya. Orang mencibirnya bahwa ia hanya anak yatim piatu yang tidak tahu diri. Berani sekali mempunyai mimpi terlalu besar. Saat itu, Chunmyung memuji bahwa itu adalah impian yang luar biasa. Tentu pujian itu membuat pelayan kedai tersebut bingung. Chunmyung meneruskan, ia tidak tahu mengapa, tapi impian itu luar biasa. Pelayan kedai tersenyum mendengar kata-kata Chunmyung. Dia menanyakan, apakah Chunmyung memiliki impian? Seperti mencapai pencerahan atau semacamnya. Chunmyung menjawab santai, jika ia harus menjawab apa impiannya, ia akan mengatakan ia ingin kabur dari sekte Gunung Berbunga, pergi ke tempat di mana tidak ada yang cerewet, makan dan minum sepuasnya,
hidup sesuka hati dan tidak perlu lagi berurusan dengan orang-orang tua yang membosankan dan menyebalkan. Sesuatu seperti itu. Pelayan kedai terdiam mendengar impian aneh Chunmyung. Dia mengatakan bahwa itu sungguh impian yang aneh. Kelihatannya Chunmyung cukup kuat. Jika Chunmyung mau, bukankah Chunmyung bisa segera pergi tanpa harus beralasan? Bahkan sekarang pun Chunmyung tengah mencoba melarikan diri dari kejaran mereka. Orang-orang sekte Gunung Berbunga, bukan? Chunmyung segera tersadar. Dia juga heran dengan apa yang terjadi padanya. Pelayan kedai mengajukan pertanyaan lain. Lalu mengapa Chunmyung selalu kembali ke tempat di mana dia membencinya? Chunmyung membenarkannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Jika dipikir-pikir, jika kota seperti Xi'an yang bahkan tidak sebesar daratan utama saja sudah sekeren ini, berarti masih ada tempat yang jauh lebih luar biasa di luar sana. Dunia memiliki begitu banyak hal menakjubkan. Jadi mengapa ia harus terus-terusan terjebak di Gunung Berbunga? Saat itu, suara pelayan kedai menyadarkan lamunan Chunmyung yang mengatakan ia mengerti. Chunmyung bingung apa yang dimengerti oleh pelayan kedai tersebut. Pelayan kedai menjelaskan, itu adalah apa yang disebut sebagai rumah dan keluarga. Chunmyung terdiam. Pelayan kedai melanjutkan, rumah adalah tempat yang terkadang bikin sesak, bahkan lebih parah dibandingkan hidup bersama dengan orang asing. Kadang mereka mengecewakan dan kadang bahkan tidak ingin melihat wajah mereka. Memang ada hal-hal baik, tapi hal buruknya, hal-hal yang tidak orang lain tahu jauh lebih banyak. Kadang membuat frustasi, tapi pada akhirnya kita akan kembali ke sana, yang disebut rumah. Dan sebelum kita menyadarinya, kita mulai merindukannya. Dan ia yakin Gunung Berbunga itu adalah rumah bagi Chunmyung. Apakah yang ia katakan itu benar? Chunmyung menggaruk belakang kepalanya mulai mengerti dan membenarkannya. Ia merasa demikian. Pelayan kedai meneruskan, jika begitu semuanya masuk akal. Ia iri dengan Chunmyung. Alasannya ia ingin berdagang adalah karena ia ingin membangun rumah dan keluarganya sendiri suatu hari nanti. Memiliki tempat untuk pulang. Meskipun sudah bertengkar atau berbeda pendapat. Chunmyung menyela menanyakan, apakah pelayan kedai sudah memikirkan sebuah nama untuk usaha dagangnya? Pelayan kedai mengatakan, suatu hari nanti bisnis yang ia bangun akan menerangi kota seperti bintang malam. Seperti bintang di langit di atas mereka. Sebelum pelayan kedai menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba sebuah teriakan terdengar. Teriakan yang menemukan Chunmyung. Chunmyung terkejut karena yang menemukannya adalah para sayungnya. Chunmyung melarikan diri sekali lagi dengan memaki. Lagi-lagi ia ditemukan. Sebelum benar-benar menghilang, Chunmyung melemparkan sebuah kantung penyimpanan pada pelayan kedai. Pelayan kedai tersebut terkejut dan segera menangkapnya. Chunmyung mengatakan, untuk pelayan kedai itu anggap sebagai ucapan terima kasih karena telah membantunya. Hiduplah yang baik dan jangan lupa mewujudkan impiannya. Pelayan kedai ingin mengatakan sesuatu, namun Chunmyung terus berlari meninggalkannya. Pelayan kedai itu berteriak memperkenalkan diri, bahwa namanya adalah Wang Indong. Namun sepertinya Chunmyung tidak mendengarnya lagi. Wang Indong mengatakan, ia sebenarnya mau mengatakan jika suatu hari nanti ia berhasil mendirikan perusahaan dagang. Namanya adalah perusahaan dagang Yuna. Perusahaan dagang Yuna adalah perusahaan dagang yang membantu Gunung Berbunga mencari bahan untuk membuat pil beberapa chapter belakang. Wang Indong membuka kantung itu dan terkejut karena isinya adalah beberapa nyang perak. Dia berteriak, itu terlalu banyak. Itu cukup untuk langsung membuka toko di Xi'an. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa. Side story kembalinya Sekte Gunung Berbunga, part kedua. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!